Hai semua, selamat datang di dapur Mace Papua. Hari ini kita akan bikin roti khas Mama Papua yang super lembut, dan pokoknya kalau roti ini dia sudah bikin di oven, belum lama lagi teh dengan kopi tunggu. Oke, tapi kali ini kita akan tambah sedikit twist dengan denko saset biar makin istimewa rasanya. Ayo kita mulai. Pertama-tama di sini bahan yang kita butuhkan ya, ada tepung terigu, vermipan, ada margarin dan gula sama ragi dengan sedikit garam. Nah, pertama-tama ini Mace kasih masuk susu denko tadi ke dalam kurang lebih 300 ml air. Terus setelah itu baru ketong siapkan kurang lebih 50 gram gula pasir. Gula ini ketong akan campur ke dalam susu yang tadi 300 ml kurang lebih ya. Nah, ini Mace isi gula, terus habis itu kita aduk rata. Ini untuk kita bikin dia punya bahan basah dulu ya, nanti baru kita siapkan dia punya bahan kering. Nah, ini setelah Mace aduk rata, selanjutnya kita akan siapkan ragi instan. Ini saya pakai kurang lebih 2 sendok teh atau 6 gram ragi ya. Ini kan isi satu saset itu 11, jadi kita pakai setengahnya, kurang lebih 6 gram. Nah, ini kita aduk, terus tutup kurang lebih 10 menit sampai nanti dia punya ragi itu dia agak berbuih. Nah, untuk bahan kering pertama-tama Mace timbang dulu tepung terigu 450 gram, dan setelah 10 menit ini vermipan tadi yang kita tutup itu dia sudah berbuih. Ini tandanya dia punya ragi aktif dan nanti dia roti ini pasti jadi bagus sekali. Oke, selanjutnya Mace kasih 1 butir telur, kita kocok sebentar saja, dan setelah itu kita akan tambahkan tadi bahan basah ya, susu dengan ragi tadi sama gula. Kita aduk dulu. Setelah didiamkan tadi 10 menit, kita aduk semua tercampur, baru ini tuang ke dalam telur, aduk lagi. Setelah itu baru masukkan tepung terigu. Nah, setelah itu kita campur. Ini saya pakai sendok dulu sebelum kita ulen. Kita kasih campur semua bahan, nanti dia jadinya kurang lebih seperti ini. Terus Mace tambahkan 60 gram margarin, boleh juga pakai 50 gram tergantung dengan adonan yang kita bikin ya. Ini kurang lebih saya pakai 60 gram. Nah, ini saya ratakan dulu ke adonan. Setelah itu baru saya akan ulen menggunakan tangan. Iya, di sini untuk kita ulen dia punya adonan. Kalau dia masih lengket jangan khawatir. Kita ulen saja dulu sampai margarin itu dia tercampur dengan adonan tepung. Kalau mau kasih sedikit tepung terigu boleh, tapi sedikit saja, jangan banyak. Dan kita ulen dia sampai nanti dia punya adonan itu tidak lagi lengket di loyang dan di tangan seperti ini. Nah, berarti sudah bisa untuk kita tutup ya. Jadi ini seperti ini saja. Mace kasih rata dulu di loyang supaya sebentar kalau dia mengembang itu bagus. Nah, ini kalau sudah seperti ini, selanjutnya saya akan tutup dengan serbet.
Saya tutup kurang lebih 1 jam. Ya, dan ini setelah 1 jam dia punya adonan sudah naik sekali sampai di atas loyang tadi. Dan ini kita kempeskan dulu untuk keluarkan udara dari dia punya ragi yang tadi ya. Kita kempeskan dulu. Setelah itu tutup 20 menit sambil ini saya siap dia punya loyang. Saya pakai yang bulat seperti ini. Saya kasih mentega dengan tepung. Dan selanjutnya adonan tadi itu saya bagi kurang lebih dapat 12, jadi 6 di satu loyang. Dan yang satunya lagi itu saya bikin dia utuh saja di kotak yang balok itu. Dan ini kita tutup sampai dia mengembang dan naik sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau bisa biarkan dia naik mengembang sampai seperti ini ya. Nah itu kalau dia naik sampai lewat di atas begini, itu baru ketong bisa bakar dia ya. Ini kurang lebih 20-25 menit dia sudah naik karena kita tutup rapat toh, jadi dia punya adonan dia cepat mengembang. Nah ini kalau sudah, yang pertama ini dia sudah naik, jadi saya akan bikin kompor dulu. Saya panaskan oven, dan setelah oven dia panas baru ini adonan yang ujung ini yang dia sudah naik sekali nih, saya akan kasih masuk untuk panggang dia terlebih dahulu ya. Aduh, suka sekali ini adonannya, dia sudah mengembang bagus. Oke, ketong langsung masukkan ke dalam oven. Ketong panggang kurang lebih 20 menit, atau nanti kita melihat dari api juga ya. Kalau apinya sedang saja, terus terlalu itu besar ya. Dan ini sudah jadi dia punya roti, masih panas-panas. Langsung ketong kasih mentega, dan nanti saya taruh dulu sedikit, dia agak dingin baru saya taruh di piring. Roti seperti ini bisa dimakan sore hari, simpan untuk pagi, sarapan juga bisa. Makan menggunakan teh atau kopi. Aduh, so mantap sekali. Oke, dan ini saya punya hasil dari takaran adonan yang tadi. Kakak dorang bisa coba karena dia punya hasil di dalam nanti akan seperti ini, dia lembut. Dan yang pastinya manisnya juga menurut Mace cukup ya. Tidak usah terlalu manis karena nanti kan kita minum pakai teh atau kopi, jadi itu sudah sangat-sangat pas sekali.